Halo, Mau kenal Kakak? salam kenal. Kabarnya bagaimana nih Kak? Alhamdulillah baik. Ya, Di sini saya izin tanya-tanya sebentar. boleh, ya, Kak? boleh. Nah, yang membedakan Solo Safari dengan kebun binatang yang lain itu apa Kak? Oke. Yang membedakan Solo Safari dengan kebun binatang yang lain. Mungkin yang pertama, Solo Safari itu bukan hanya kebun binatang, tapi Solo Safari itu adalah, kita punya concernnya itu adalah mengkonservasi satwa. Ya, jadi kita itu adalah konservasi satwa, di mana satwa itu tidak dikerangkeng, satwa itu tidak hanya sebagai pajangan, tapi kita melestarikan satwa tersebut. At least dari caranya pengembangbiakan dari satwa-satwa yang langka sampai yang sudah mau punah, kita kembangbiakan lagi agar tidak punah, seperti itu. Lebih ke konservasi, dan konservasinya juga itu adalah menjadi salah satu concern utama dari Solo Safari gitu. Baik, selanjutnya merawat hewan kan butuh biaya yang tidak sedikit. Betul. Bagaimana cara Solo Safari mengatur hal ini Kak? Oke, untuk merawat satwa itulah betul tidak sedikit untuk biayanya ya. Harganya itu pasti sangat mahal. Nah, untuk caranya yaitu adalah kita memang sudah menyiapkan kos Kak untuk perawatan satwa. Ya, costing untuk perawatan satwa. Jadi perawatan satwa itu dari segi pangan, dari segi vitamin, dari segi obat-obatan juga itu tidak murah. Ya, makanya kayak contohnya misalkan kita kasih makan gajah, nggak akan mungkin gajah cuman kasih ayam geprek selesai, kan nggak akan mungkin ya. Otomatis gajah itu makanannya rumputnya yang memang berton-ton, berkilo-kilo kan. Makanya cara menanggulanginya adalah kita tetap menggunakan biaya kita sendiri, di mana makanya itu kalau misalkan Solo Safari tiketnya itu yang asalnya dulu pasti di Taman Satwa Tarujuruk itu di 20 ribuan mungkin ya, sekarang di 55.000. Itu adalah kenapa? Karena untuk mengcover cost pemelihara satwa dan memberikan pangan satwa. Gitu. Jadi biaya yang dulu dengan yang sekarang itu Beda banget. Karena kenapa kita satwa tuh harus diberikan vitamin. Ya, satwa diberikan vitamin, makanan pun harus menyesuaikan makanan. Belum cemilannya, karena kan makan misalkan pagi, siang, malam, dan cemilan-cemilan itu harus. Seperti itu Kak. Baik. Dirawat dengan baik ya Kak, pastinya. Betul, Ya. betul. Nah, Solo Safari ini kan tidak hanya berhasil dalam memelihara ya Kak, tapi juga berhasil dalam mengembangbiakan hewan. Betul. Nah, treatment apa aja yang dilakukan oleh pihak manajemen sampai di tahap ini? Oke, kalau treatment yang dilakukan oleh manajemen, kenapa sih makanya kita sudah berhasil untuk membuat perkembangbiakan satwa, yaitu karena konsep yang di awal yang tadi sudah saya bilang bahwa konsep kita itu adalah konservasi satwa. Itu adalah tujuan utama kita. Kita di sini bukan hanya sebagai kebun binatang atau zoo atau taman safari biasa, tapi kita di sini adalah Taman Safari Indonesia yang memang melestarikan satwa. Nah, kalau misalkan treatmentnya apa? Karena memang kita di awal itu sudah mempunyai konsep itu. Jadi kayak misalkan satwa-satwa endemik yang ada di Asia yang sudah mau punah kita kembangbiakan lagi. Contohnya kemarin kita di Solo Safari baru kelahiran baby tiger itu sampai 6. Itu adalah harimau benggala yang hampir sedikit juga punah karena di India ya. Sekarang di sini sudah berkembang biak, kurang lebih ada 6 ekor anak satwa. Terus juga ada binturong kemarin, terus juga ada genu. Nah, memang itu adalah menjadi salah satu konsep kita. Bukan lagi triknya atau bukan lagi ini, tapi memang konsep kita dari awalnya seperti itu. Baik, selanjutnya cara memastikan hewan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, tentu cara memastikan hewan dalam keadaan baik-baik saja, yang pertama adalah perawatan dan makanannya itu harus tidak boleh telat, cemilannya tidak boleh telat, vitaminnya tidak boleh telat. Ya, apalagi dalam segi ruang geraknya pun juga sama. Jadi gini, kenapa sih di Solo Safari itu kita pada saat datang kok areanya satwanya kok kelihatannya nggak ada, kelihatannya sedikit? Karena kita membebaskan si satwa itu untuk diam di mana. Ya, kita itu sebutnya gini, namanya exhibit. Exhibit itu adalah display ya. Jadi displaynya itu menyesuaikan dengan kehidupan habitatnya pada saat di alam bebas, tidak di dalam kerangkeng, tidak di dalam kandang. Nah, jadi kalau misalkan si satwanya itu dia akhirnya nyamannya agak di daerah sini, dia pasti bakal diam di sana. Jadi paling kalau misalkan memang mau diarah kita pancing dengan makanan, akhirnya mereka pada ke tengah. Seperti itu. Jadi
Kalau misalkan sebetulnya Solo Safari itu kalau misalkan dibilang sedikit, oh enggak, kita punya 442 satwa, ya. Banyak banget. 442 satwa, 90 spesies. Iya, tadi Yang saya ada di Solo Safari. saya makin masuk ke dalam makin banyak hewannya. Betul. Iya. Gitu. Oh iya, kan seluruh hewan kan pasti mendapatkan treatment khusus ya Kak. Ya. Kalau hewan yang treatmentnya itu paling khusus ada nggak Kak? Ada dong. Yang pertama adalah treatmentnya gajah, itu treatmentnya harus khusus. Terus yang kedua adalah harimau, juga treatmentnya harus khusus. Ya, karena kita sekarang misalkan contoh ada show gajah. Ya, ada show gajah, ada show harimau. Kenapa kita pernah ada beberapa kali, oh show gajahnya diundur ya. Nah itu kenapa? Karena kita nggak bisa maksain. Gajahnya kalau lagi nggak mood, dia nggak akan mood gitu. Ya kita juga nggak bisa, sama halnya dengan kalau mungkin manusia berpikir lagi nggak mood ya kita profesional kerja, tapi kan kalau gajah nggak bisa. Treatment khusus adalah gajah, walabi, kita punya satwa walabi yang dari Jayapura ya, yang mirip kanguru, itu juga butuh treatment khusus. Dan yang utama adalah baby tiger, kita betul-betul treatmentnya khusus. Kalau contoh treatment khususnya itu seperti apa Kak? Treatment khususnya adalah mereka mempunyai ruangan tersendiri. Ya, mereka mempunyai ruangan tersendiri, terus vitamin itu salah satunya. Salah satu contoh treatment khususnya itu adalah vitamin. Vitamin itu harus kita berikan setiap hari dan tidak boleh telat untuk vitaminnya, seperti itu. Terakhir nih Kak ya, tantangan dalam mengelola tempat sebesar Solo Safari ini apa Kak? Tantangannya adalah untuk mengedukasi warga sih sebetulnya. Tantangan yang paling terberat itu adalah mengedukasi warga, khususnya warga Solo Raya ya. Kita rebranding dari Taman Satwa Tarujuluk sampai ke Solo Safari itu adalah mengedukasi bahwa kalian ke Solo Safari itu bukan hanya sekedar melihat satwa, tapi juga mengerti terkait dengan konservasi. Bisa juga main karena di dalamnya banyak wahana, bisa sekalian jajan juga karena di dalamnya banyak kuliner, dan juga bisa interaksi langsung dengan satwa karena di situ ada petting zoo, bisa naik unta dan lain-lain sih. Itu aja sih yang tantangan terbesarnya adalah mengedukasi bahwa kalian masuk ke Solo Safari itu worth it loh dengan harga tiket sih. Kurang lebih sekitar 55.000. Oke. Baik, terima kasih Ya, banyak Kak atas oke. waktunya. Baik, demikian obrolan kami, semoga dapat menginspirasi bagi teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.